Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Budiriastri, Sarjana Psikologi. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Kesejahteraan Psikologi pada mantan penderita skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Berikut presentasi saya. Rif pada tahun 1989 menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologi adalah evaluasi individu tentang kepuasan hidup di mana terdapat penerimaan diri, baik kekuatan maupun kelemahan, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki otonomi, mampu mengendalikan lingkungan, memiliki tujuan dalam hidup dan memiliki pengembangan diri. Skizofrenia menurut Wilkinson pada tahun 2000 menjelaskan bahwa pasien dengan skizofrenia memiliki gejala, stigma, kecacatan, pengangguran, dan mengurangi kualitas hidup. Sedangkan menurut Xiao Xie Zheng Chen dan Chang pada tahun 2012 menjelaskan bahwa determinan kualitas hidup pada individu dengan skizofrenia telah dilaporkan secara luas, termasuk variabel demografis dan klinis, serta karakteristik psikososial seperti dukungan sosial, stigma, harga diri, dan fungsi sosial, menurut penelitian pada tahun 2012. Teori penelitian menggunakan teori psychological well-being menurut Rif pada tahun 1995 mengatakan bahwa psikologis manusia yang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan orang lain adalah orang yang mengakui dan setuju untuk mengambil aspek dari diri mereka sendiri, baik dan buruk, dan merasa positif tentang kehidupan masa lalu mereka atau sekarang. Memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu melakukan dan mengarahkan perilaku secara independen atau merdeka dengan penuh kepercayaan diri. Hal itu yang dinamakan dengan otonomi. Kemudian psychological well-being tidak hanya merujuk pada kesehatan mental yang bersifat negatif, tetapi juga merujuk pada bagaimana seseorang mampu mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal, sebagaimana individu yang berfungsi baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Metode penelitian yang digunakan kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong tahun 2006, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus, di mana peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang mantan penderita skizofrenia yang berjenis kelamin laki-laki dengan kriteria umur dewasa awal. Pengambilan kasus tunggal tersebut didasari perlunya pengungkapan informasi secara mendalam sehingga tergambar proses kesejahteraan psikologis dari mantan penderita skizofrenia dari Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Yang pertama, subjek penelitian yang satu adalah memiliki pekerjaan sebagai freelance di salah satu hotel di Surabaya. Kemudian untuk subjek penelitian yang kedua, dia belum bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis masing-masing dari 6 dimensi kesejahteraan psikologis disimpulkan bahwa 2 subjek dalam dimensi penerimaan diri masih tidak memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Tetapi dalam hubungan positif dengan orang lain, kedua subjek mampu membangun keintiman atau kedekatan dan menikmati interaksi baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama-sama. Mereka juga memiliki keinginan untuk terus berkembang
dan merasakan peningkatan dalam diri mereka seiring waktu dalam dimensi pertumbuhan pribadi. Kemudian kedua subjek dapat memilih dan membuat konteks lingkungan sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai pribadi. Dalam dimensi otonomi, kedua subjek dapat mengevaluasi diri dan berperilaku menggunakan nilai-nilai pribadi mereka sendiri. Kesimpulan dan saran berdasarkan pada analisis dari masing-masing subjek dari 6 dimensi psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis bagi mantan penderita skizofrenia dalam dimensi penerimaan diri masih belum memiliki sikap yang positif. Kemudian untuk dimensi hubungan positif dengan orang lain, kedua partisipan mampu menjalin keintiman dan menikmati interaksi baik melalui percakapan atau kegiatan secara bersama-sama, serta memiliki keinginan untuk terus mengembangkan diri. Pada dimensi pertumbuhan pribadi, kedua subjek dapat memilih atau membuat konteks lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi. Subjek dapat mengevaluasi diri mereka sendiri dan berperilaku menggunakan nilai-nilai yang mereka butuhkan atau otonomi. Saran dari studi penelitian ini adalah untuk keluarga penderita, disarankan untuk menerima dan memberikan dukungan kepada keluarga yang menderita gangguan mental, terutama dukungan emosional, sehingga penderita merasa keberadaan mereka di samping keluarga menyediakan sosial, sehingga keluarga yang menderita mampu membuat hubungan sosial mereka menjadi lebih baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.